menjalani hidup, manusia seringkali menemukan berbagai tantangan berat. Apalagi ketika berada di titik yang paling rendah. Hati akan menjadi tidak tenang, gelisah, mudah emosi, hingga akhirnya stres. Lebih jauh, kita akan melihat bahwa rasa gelisah yang kemudian dirasakan oleh tubuh dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Biasanya, saat pikiran cemas akan mengganggu pola tidur, nafsu makan, kesehatan menurun, dan banyak lagi runtutan lainnya. Ini nantinya akan berpengaruh pada kesehatan fisik dan mentalmu. Kualitas hidupmu perlahan akan semakin menurun. Saat menghadapi situasi yang berat seperti itu, sangat dibutuhkan yang namanya ketenangan hati. Karena hati yang tenang akan membawa manusia pada jalan keluar yang lebih baik dan rasa kebahagiaan dalam hidupnya. Dengan ketenangan hati, manusia dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cara yang tepat. Hidup terkadang seperti sebuah perjalanan penuh warna yang seringkali dihiasi dengan tantangan dan ketidakpastian. Bagaimana kita menjalani hidup dapat memainkan peran besar dalam kesejahteraan mental kita. Mencari ketenangan hati bukan tujuan akhir, tetapi suatu perjalanan yang melibatkan sikap dan praktik sehari-hari. Dan kali ini kita akan belajar tentang 10 kunci ketenangan hati yang nantinya dapat membantu menciptakan kedamaian dalam diri dan menjadikan perjalanan hidup lebih bermakna. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Tidak membenci. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat, yang sama kuatnya dengan cinta, dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, dan menghilangkannya. Bayangkan, jika kita memendam kebencian dalam diri, maka sudah pasti akan jauh dari ketenangan hati. Sungguh berbahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa benci. Kebencian diibaratkan seperti api yang membakar lahan yang kering. Dalam waktu yang singkat, ia akan menghanguskan ladang yang berhektar-hektar. Ungkapan tersebut semestinya bisa kita renungkan, agar bisa menambah pemahaman bahwa kita tidak perlu menyimpan kebencian. Satu hal lagi yang perlu diingat bahwa kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Ini adalah hukum yang pasti. Jangan juga karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka, karena itu juga akan menggambarkan betapa rendahnya kualitas diri kita. Saat kebencian mulai muncul di dalam diri kita, satu cara yang bisa kita lakukan adalah menyadarinya, kemudian merenungkan bahwa tidak ada untungnya bagi kita menyimpan kebencian, lalu lepaskanlah. Menyadari hal itu, hendaknya kita melepaskan kebencian. Sesakit apapun dirimu diperlakukan orang lain, jangan pernah membenci. Biarkan saja dan lihat alam akan bekerja melakukan tugasnya. Sementara, jika kamu terus membiarkan dirimu menggenggam kebencian, maka dirimu tidak akan menyadari betapa sesungguhnya diri sendiri sangat menderita oleh kebencian. Tidak mengeluh. Mengeluh adalah ekspresi ketidakpuasan atau kekesalan terhadap sesuatu. Meskipun mengeluh dapat berguna untuk melepaskan stres, namun lebih seringnya orang mengeluh karena emosi yang tinggi atau untuk menghindari menyelesaikan masalah secara aktif. Mengeluh adalah hal yang wajar dan normal yang dilakukan oleh manusia. Namun, jika mengeluh menjadi kebiasaan, hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan kita. Mengeluh dapat membuat kita merasa lebih negatif, pesimis, dan tidak bahagia, sehingga kita akan semakin jauh dari rasa ketenangan hati. Tidak hanya itu, mengeluh juga dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman berada di sekitar kita. Jika kamu merasa bahwa mengeluh telah menjadi kebiasaan dalam hidup, sebaiknya lakukan hal-hal sederhana seperti
perbanyak rasa syukur, kenali penyebab dari keluh kesahmu, belajar mengubah pola pikir, dan belajar untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif. Dunia ini terkadang banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka terimalah itu dan hadapi. Daripada mengeluh, malah akan membuat dirimu semakin jauh dari ketenangan hati. Berbaik sangka. Mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi adalah fondasi utama untuk hati yang tenang. Berbaik sangka bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi lebih kepada melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan belajar. Dengan memilih untuk melihat sisi positif dari setiap situasi, kita dapat mengubah perspektif dan mengurai dampak negatif dari stres atau kekecewaan. Prasangka baik membantu menciptakan lingkungan pikiran yang positif, yang pada gilirannya membantu menjaga ketenangan hati. Murah senyum. Senyuman adalah ekspresi wajah yang umumnya menunjukkan rasa senang. Senyum juga diartikan sebagai ekspresi wajah yang terjadi akibat pergerakan di ujung bibir dan mata. Senyum datang dari sebuah kebahagiaan. Ketika seseorang tersenyum, raut wajah akan terlihat lebih ceria. Tersenyum tidak hanya dapat meningkatkan suasana hatimu, tetapi bisa juga sebagai hadiah terindah untuk orang yang melihatnya. Hal ini terjadi karena tanpa sadar otak akan berusaha memahami dan mengikuti emosi lawan bicaranya. Senyum juga bisa berefek pada sistem daya tahan tubuh manusia. Senyum membantu kita untuk lebih tenang, rileks, dan terlihat lebih menarik. Satu hal yang perlu diingat adalah, tersenyumlah pada momen yang tepat. Jangan sampai senyum-senyum sendiri. Suka memberi. Salah satu kunci untuk mendapatkan hati yang tenang adalah dengan memiliki kebiasaan suka memberi. Lakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Tindakan kecil seperti memberi bantuan kepada sesama, menyumbangkan waktu untuk kegiatan amal, atau bahkan sekedar tersenyum kepada orang asing dapat menciptakan perasaan bahagia dan kedamaian di dalam diri. Berbuat baik tanpa pamrih tidak hanya memberikan dampak positif pada orang lain, tetapi juga merangsang pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan dalam tubuh. Dengan melibatkan diri sendiri dalam perbuatan baik, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental diri kita, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Membangun kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kunci untuk memahami dan mengelola perasaan serta reaksi kita terhadap lingkungan sekitar. Dengan mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik, kita dapat mengidentifikasi pola-pola pikiran negatif atau perilaku destruktif yang dapat mengganggu ketenangan hati. Caranya bisa melalui meditasi, relaksasi diri, atau mencatat pengalaman harianmu. Dengan memahami diri sendiri secara mendalam, kita dapat mengarahkan energi ke arah yang lebih positif dan produktif, dan inilah yang akan menciptakan fondasi untuk ketenangan hati. Tidak iri dan dengki hati. Saat ada orang lain jauh lebih bahagia darimu, mungkin saja ada perasaan sedih di hatimu. Apalagi jika kamu merasa hidupmu tidak lebih baik darinya. Perasaan tidak senang saat melihat orang lain bahagia bisa dikatakan sebagai perasaan iri atau dengki. Dan jika perasaan ini kamu biarkan begitu saja ada di dalam hatimu, tentu ini akan membuat hatimu akan semakin jauh dari ketenangan. Penting bagi siapapun untuk menghilangkan perasaan iri dan dengkinya terhadap orang lain. Ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan untuk menghilangkan perasaan iri dan dengki ini.
Adapun cara tersebut antara lain, syukuri hidupmu, jadilah apa adanya, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, fokus pada bakat atau keahlianmu, dan belajarlah ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Mudah memaafkan. Memaafkan seseorang teorinya memang lebih mudah daripada praktiknya. Apalagi kalau orang yang telah melukai hati dan perasaan kita melakukan hal yang sangat buruk kepada kita. Memaafkannya menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Memaafkan seseorang yang telah melukai kita memang tidak selalu mudah. Tapi kita masih bisa melapangkan hati agar bisa menghadirkan maaf untuknya. Kita bisa melakukan usaha terbaik untuk menghadirkan maaf demi kebaikan dan kebahagiaan diri sendiri juga. Agar hati lebih ikhlas memaafkan seseorang, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, biarkan kejadian yang berlalu tetap berlalu. Sadari kembali bahwa tiap orang pernah berbuat salah dan berusaha untuk menghapus semua rasa dendam. Maafkanlah seseorang agar hati menjadi damai dan tenang. Kebaikan dari memaafkan seseorang pada dasarnya akan kembali pada diri sendiri. Jadi, relakan dan lepaskan semua yang sudah terjadi. Lalu, fokus pada usaha yang menyembuhkan dan memulihkan diri lagi. Selain itu, dengan terbiasa memaafkan, sebenarnya menjadi sebuah latihan bagi kita untuk tidak memusuhi orang lain. Bayangkan, betapa tenangnya hatimu jika di dalam hidup ini, kamu tidak memiliki musuh atau orang yang kamu benci, maka hatimu akan menjadi lebih tenang. Berlapang dada menerima hasil dari setiap proses. Seringkali, kegelisahan dan ketidakpuasan muncul ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir dan bukan pada prosesnya. Menerima bahwa hasil tidak selalu sesuai dengan harapan adalah langkah penting untuk mendapatkan ketenangan hati. Berfokus pada usaha dan dedikasi yang diberikan dalam setiap langkah perjalanan hidup dapat memberikan rasa pencapaian yang mendalam. Bahkan jika hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, dengan berlapang dada menerima hasil dari setiap proses, kita dapat mengurai tekanan yang tidak perlu dan menjaga ketenangan hati. Berfokus menjalani rutinitas yang bermakna. Rutinitas sehari-hari dapat menjadi kunci untuk menciptakan kestabilan emosional. Namun bukan sekedar rutinitas biasa, melainkan rutinitas yang bermakna. Fokus pada aktivitas yang memberikan nilai dan tujuan dalam hidup dapat memberikan perasaan keteraturan dan tujuan yang diperlukan untuk ketenangan hati. Ini bisa mencakup menetapkan waktu khusus untuk melakukan hobi yang dicintai, berkontribusi dalam komunitas, atau melibatkan diri dalam aktivitas yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dalam mengarungi perjalanan hidup, memiliki sikap tidak membenci, tidak mengeluh, berbaik sangka, murah senyum, suka memberi, membangun kesadaran diri, tidak iri dan dengki, mudah memaafkan, berlapang dada, dan fokus menjalani rutinitas yang bermakna, kita dapat membentuk pondasi yang kokoh untuk membangun ketenangan hati. Demikianlah 10 kunci ketenangan hati. Mari bersama mulai perjalanan menuju hati yang lebih tenang dan hidup yang lebih bermakna. Cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.